2020 pukul 8.15 menit waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Nomor peserta PPG saya 02501 200 130 916. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Pagi Bu, Namo Buddhaya. Ya, sehat semua anak-anak? Sehat Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Nah, berarti semangat ya kalau sudah sarapan, berarti dalam kondisi keadaan sehat sehingga belajar kita juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Karena badan kita fit sehingga kita berpikir juga akan lebih mudah ya. Oke anak-anak, kita berdoa dulu seperti biasa sebelum pembelajaran ya anak-anak. Semuanya bersikap anjali. Silakan siapa yang memimpin? Oke, Clarissa. Silakan Clarissa. Ayo semuanya mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita membacakan nama kalian secara bersama-sama. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Silent sitting selesai. Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu sudah membacakan syair Dhammapada, arti syair Dhammapada ya. Anak-anak memahami tidak? Memahami tidak anak-anak? Paham Bu. Paham Bu. Saya Bu. Oke, Chelsea. Silakan Chelsea. Yang lain mendengarkan ya nak ya.
Jadi pikiran itu adalah pemimpin dari segalanya. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum berkata atau melakukan sesuatu dipikirkan terlebih dahulu. Jika yang ada di pikiran kita itu perbuatan jahat, maka akan mendapatkan karma buruk nantinya. Oke, jadi pikiran itu adalah sebagai pelopor ya. Pikiran adalah sebagai pembentuk semua perbuatan yang anak-anak lakukan itu melalui ucapan, tindakan ya, badan jasmani itu semua dari pikiran kita. Yang mempelopori adalah dari awalnya adalah pikiran kita. Makanya pikiran kita harus kendalikan dengan baik. Oke? Mengerti? Iya, Bu. Oke. Anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan bahan ajar dan video pembelajaran, ya, dan juga lagu Buddhis di Google Classroom. Anak-anak sudah membuka, sudah membacanya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, paham ya? Nah, kalau memang belum paham atau belum mendalami, kita belajar bersama-sama. Jadi itu bahan ajar sama video pembelajaran yang sudah Ibu share itu untuk menambah atau mengingatkan kita, oh ini materi yang hari ini. Ya, jadi ntar kita diskusi di sini bersama-sama, ya. Terus anak-anak sudah mengisi presensi, daftar hadirnya sudah diisi di Google Classroom, sudah. Ya, ibu lihat di sini tinggal satu orang yang belum ikut Zoom Meet ya, mungkin ketinggalan atau ada acara ya. Tetapi ibu tetap akan cek di presensi yang ibu kirimkan di Google Classroom. Oke? Oke, Bu. Nah, kita biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu Buddhis secara bersama-sama ya, anak ya. Iya, Bu. Oke. Menghadapi dunia berpegang pada Brahma. Oke, Nana, tadi ikut semua menyanyi kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Di-share di Google Classroom, jadi anak-anak sewaktu-waktu bisa menyanyikan lagu tersebut ya, lagu Tekad Siswa Sang Buddha. Ya. Untuk biar kita cinta dengan lagu-lagu Buddhis, jangan. Anak-anak, kemarin kita minggu kemarin kita belajar tentang materi apa, masih ingat? Pajapati Gotami. Iya, tentang Pajapati Gotami. Masih ingat Pajapati Gotami itu tentang apa ya? Siapa yang bisa memahami atau mengingat kembali materi tentang Pajapati Gotami? Apa makna yang didapatkan? Ya, perjuangannya tidak sia-sia, Ibu. Perjuangan tidak sia-sia sebagai kaum perempuan, ya kan? Kaum perempuan kan ya? Nah, di sini di kelas ini bisa nggak sih seandainya di kelas ini kaum perempuan itu memperjuangkan sebagai perempuan, bisa nggak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kita praktekkan? Saya perempuan bisa loh, seperti apa misalnya? Pajapati Gotami aja bisa masuk ke anggota Biku Sangga, ya kan? Menjadi biku nih, sebagai pemimpin lagi. Coba kalau kita diterapkan dalam kehidupan kita seperti apa, Nana? Jadi ketua kelas? Oh, jadi ketua kelas. Perempuannya Chelsea. Jadi ketua kelas. Kelas ini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh iya. Nah, ini tandanya berarti kaum perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Kaum perempuan. Anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu tentang masih berkaitan dengan gender ya, tentang kesetaraan gender, tetapi tokoh wanitanya berbeda. Ya, minggu kemarin sudah Ibu bilang kalau hari ini adalah materi tentang Ratu Kema dan Upalawana. Sudah membaca materi tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Juga sebelum masuk sudah membaca kan di Google Classroom. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi, kita akan berdiskusi sehingga kita memahami tentang materi Ratu Kema dan Upalawana. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini
Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berharap anak-anak bisa bersyukur ya, bisa mensyukuri, menghargai, dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi kesetaraan gender ini. Sebagai perempuan, sebagai laki-laki, kita mensyukuri, bisa mempraktekkan, bisa menerapkan dalam kehidupan masyarakat ya, saling menyayangi, saling menghormati antar sesama laki-laki dan perempuan, terutama adalah laki-laki kepada perempuan ya. Terus anak-anak Ibu berharap bisa menguraikan riwayat hidup tentang Ratu Kemah dan juga Upalawana. Nah, dan juga mengidentifikasi ya riwayat hidupnya Ratu Kemah dan Upalawana sehingga kita bisa praktekkan, mengambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, di dalam keluarga, ya anak-anak ya. Mengambil nilai-nilai luhurnya. Paham? Paham. Kelas 9B, kelas 9B. Semangat. Semangat dong. Kelas 9B. Semangat. Nah, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini, dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan lakukan yaitu seperti biasa, kita belajar secara perseorangan dan juga kita bekerja sama, berdiskusi yang Ibu pandu, dan secara umum kita melakukan kegiatan melalui kegiatan inti, yaitu kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan inti itu ada 6 tahap, yaitu kita akan mengamati gambar-gambar, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan kita anak-anak Ibu berharap bisa menginformasikan apa yang didapatkan pada pagi hari ini. Nah, penilaian pada pagi hari ini seperti biasa, yaitu penilaian tiga macam, yaitu penilaian diri tentang sikap, ya, tentang spiritual dan sosial, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, anak-anak kita masuklah ke materi ya. Kita materi tentang Ratu Kemah dan Upalawana. Yang semangat ya anak-anak ya, kelas 9B. Semangat. Anak-anak kita belajar tentang Bikuni Kemah dan Bikuni Upalawana ya. Nah, apa sih kisahnya Bikuni Kemah dan Bikuni Upalawana? Nah, kita belajar bersama-sama. Nah, ayo kita amati gambar 4.4. Tahukah kalian peristiwa apa yang terjadi di samping? Ya, apa nih? Gambar apa ini anak-anak? Siapa yang tahu? Gambar apa ini? Gambar anak-anak tadi si Chelsea bilang bahwa ini adalah gambar tentang Ratu Kemah ya, gambar tentang Ratu Kemah. Nah, gambar ini menjelaskan tentang apa? Ada peristiwa apa yang terjadi di gambar tersebut? Siapa yang tahu? Ya, kita silakan kita. Saat Ratu Kemah itu berutan berwarna ramah dan menjumpai Buddha, dan itu Buddha kekuatannya menciptakan sesuatu yang menjadikan itu. Iya, jadi ini adalah di Wihara Wellwana ya. Di Wihara Wellwana, Sang Buddha menciptakan sesosok wanita yang sangat cantik. Kata si Anggita tadi, apa benar ya? Jadi ntar kita diskusikan secara bersama-sama tentang gambar ini. Apa benar yang diceritakan sama si Anggita tersebut? Ya. Apa yang tahu gambar apa ini anak-anak? Saya Bu, Ya. Gambar apa nih anak-anak? Ayo yang kita. pertama Bu, Upalawana yang jadi Iya. karena ini mampu. Oke, ya. Ini adalah gambar Upalawana, karena kehidupannya sangat kacau sehingga ingin menjadi bikuni, ya. Sampai di sini masih ada yang mengganjal? Masih ada yang mengganjal? Ada Nah, kalau masih ada, sekarang
sehingga ke hutan Meluana karena Raja Bibisara itu kepingin istrinya itu datang ke Meluana Warama, karena Buddha pernah mengatakan bahwa kecantikan itu bukan hal yang utama. Makanya dengan senang, kenapa kok malah mengizinkan dengan senang? Padahal kan itu istrinya, ntar saya ditinggal dong. Apa? Menurut anak-anak seperti apa? Karena kan ada di sana inginnya Ratu Kema bahagia dan tidak sombong. Oh iya, jadi menyadari tentang hidupannya ya si Gita ya. Iya. Oh ya, sehingga setelah Gita bisa menjadi bikuni, Ratu Kema itu belajar sangat rajin, belajar sangat giat tentang dhamma yang benar. Sehingga beliau itu memiliki pengetahuan yang sangat luas ya, bikuni yang sangat pintar dalam hal pengetahuan. Dan Buddha menyatakan bahwa bikuni Kema adalah bikuni yang terbaik dalam hal pengetahuan ya. Jadi itulah keunggulan dari bikuni Kema. Sampai di sini paham tentang bikuni Kema? Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke biku yang satu lagi, yaitu bikuni Upalawana. Siapakah bikuni Upalawana? Nah, bikuni Upalawana ini ceritanya ya. Upalawana adalah putri dari seorang pedagang yang kaya. Sama-sama hidup. Sedih nggak? Sedih sekali, pasti sedih sekali. Sedih, marah, jengkel kan begitu ya. Akhirnya Upalawana pergi. Sudah pernah dengar tentang kehidupan sang Buddha sehingga bertemu ingin mencari obat gimana sih caranya biar saya itu tidak hidup seperti ini. Saya akan mencari, akan belajar dhamma. Sehingga bertemulah kepada sang Buddha tadi ya, sang Buddha untuk menjadi bikuni agar terlepas dari keduniaan dan bahagia. Nah, Upalawana seperti si Ratu Kema tadi, Ratu Kema belajar dhammanya kuat. Upalawana juga belajar tentang meditasinya yang sangat kuat sehingga Upalawana itu mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian yang tertinggi. Dan karena sering berlatih meditasi, apa yang terjadi? Upalawana terkenal dalam hal kesaktian. Nah, ibu di situ sudah jelaskan, sudah ibu tulis yaitu tentang renungan. Buddha pernah mengatakan ya Nana ya, mengatakan bahwa kecantikan bukan hal yang utama. Pada suatu saat nanti wajah yang muda dan cantik itu akan berubah menjadi tua, rapuh, kemudian mati. Benar tidak itu kata-katanya Nak? Benar, Bu. Benar ini. Nah, makanya kita tidak boleh sombong dengan kecantikan kita, nggak boleh sombong dengan kekayaan kita, nggak boleh sombong dengan kelebihan kita. Paham? Paham. Oke. Nah, ya anak-anak mungkin ada yang belum paham, jadi silahkan bertanya ya. Di sini kita bertanya. Siapa yang bertanya, Nana? Mau bertanya? Mau, Bu. Siapa? Saya, Bu. Karina. Oke, silakan Karina. Silakan bertanya. Jadi anak-anak boleh menjawab. Kita saling berdiskusi ya. Mengapa Raja Bimbisara mengizinkan Ratu Kema untuk menjadi bikuni padahal Ratu Kema sangatlah cantik? Iya, mengapa? Siapa yang membuat bisa menjawab alasannya kenapa tuh? Padahal kan Ratu Kema itu sangat cantik. Kenapa Raja Bibisara boleh ya jadi bikuni? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu. Kevin, silakan Vin. Karena Raja Bimbisara ingin supaya Ratu Kema tidak sombong lagi dan menjadi seseorang yang lebih baik di dalam Dhamma. Maka dari itu Raja Bimbisara mencari cara bagaimana supaya Ratu Kema bisa berjumpa dengan Buddha dan memiliki kebijaksanaan sehingga mencapai nibbana. Iya, itu alasannya. Jadi boleh ya si Karina ya. Jadi diizinkan karena itu adalah demi kebaikan untuk istrinya. Ya, Karina ya. Karena Raja Bibisara tahu tentang dhamma yang benar itu tahu ya. Oke, karena Raja Bibisara juga penyokong dari Sang Buddha loh ya, anak-anak ya. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan, satu lagi boleh? Ya, Bu. Oke, Chelsea, silakan Cel. Mengapa Upalawana memiliki kesaktian setelah menjadi seorang bikuni? Kenapa? Kok bisa mempunyai kesaktian setelah menjadi bikuni? Upalawana punya kesaktian. Siapa yang bisa? Kenapa? Bu. Kevin lagi, silahkan Pin. Ayo lanjut Pin.
karena Upalawana sangat tekun dalam bermeditasi. Hingga suatu ketika Upalawana menyalakan sebuah lampu dan ia memusatkan pikirannya kepada lampu itu dan bermeditasi dengan objek api. Segeralah setelah itu Upalawana memperoleh pandangan terang dan mencapai arahat, lalu memiliki kesaktian kembar dan ia diperbolehkan untuk menunjukkan kesaktian itu di hadapan para pertapa lainnya. Oke, itu alasannya ya, Cel? Itu Ya, alasannya Bu. ya, Cel? Jadi kenapa kok beliau sudah bisa mencapai tingkat kesucian arahat dan juga mencapai kesaktian, mempunyai kesaktian yang lebih tinggi, ya? Paham ya, Cel ya? Paham, Bu. Ini untuk tentang kesaktian, ya tadi kan Upalawana, Ibu akan share video tentang Upalawana ya. Iya, Bu. 身为王舍城的妓女时，她曾告知一个贫穷的少年。 Nah, itu adalah video tentang Upalawana yang mengenai kesaktiannya ya. Jadi untuk melindungi dirinya, ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, anak-anak itu kan tentang video penambah untuk materi ini. Nah, sekarang anak-anak coba cari di Google yang berkaitan, literasi yang berkaitan dengan Upalawana boleh, atau Ratu Kema juga boleh. Silakan ya. Boleh, bisa ya nyari Oke, Bu. Google ya, Nana, Oke, ya. Bu. Bu. Sudah langsung, Bu, saya sudah dapat. Nana ya. Anak-anak sudah mendapatkan literasi yang dari Google, siapa yang sudah menemukan? Oke, kita, ya silakan. Ayo coba Upalawana merupakan pengetahuan. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa. Ia diberi nama Upalawana yang berarti teratai biru. Karena saat lahir tubuhnya itu kebiru-biruan. Dalam tradisi Sarwatiwada, Upalawana memiliki kehidupan yang sangat kacau sebagai seorang istri dan pelacur sebelum menjadi bikuni. Ya. Terus setelah jadi bikuni juga ada beberapa Upalawana yang namanya Nanda. Oke, ya ini buat tambahan ya, buat tambahan pengetahuan anak-anak. Tadi kan Ibu belum singgung tentang nama lain atau sebutan lain dari Upalawana. Siapa yang tahu tadi Upalawana? Tadi Anggita nyebut apa? Sebagai Teratai biru. ya, sebagai teratai biru, ya sebagai teratai biru. Kenapa kok bisa disebut sebagai teratai biru? Karena saat lahir tubuhnya biruan. Iya, ya. Itulah alasannya sebutan dari teratai. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Paham. Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di dalam diri anak-anak. Nah, tadi kan sudah melihat dari si Anggita, sudah mendapatkan info dari si Chelsea, atau dari Ibu yang di materi ajar, atau di media pembelajaran, dari yang materi PowerPoint tadi. Nah, sekarang anak-anak jawab ya pertanyaan yang anak-anak masih kurang paham. Oke, Bu. Silahkan, Ibu kasih waktu 5 menit aja ya, Nak. Iya, Bu. Anak-anak sudah selesai menjawabnya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai menjawabnya, di sini kita komunikasikan. Kita mengomunikasikan apa sih pertanyaan yang anak buat dan jawabannya. Apakah sudah tepat atau belum. Jadi anak-anak yang lain bisa memberi masukan. Seandainya ada kekurangannya, ya. Paham ya? Paham. Iya, Bu. Nah, sekarang silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya. Oke, Chelsea, silakan, Cel. Pertanyaannya, mengapa Upalawana ingin masuk ke dalam anggota Sangga Bikuni? Jawabannya? Jawabannya, karena banyak pria yang ingin meminangnya menjadi seorang istri. Upalawana pun menjadi sangat menderita dan memutuskan menjadi seorang bikuni. Oke, itu jawaban si Chelsea. Apakah benar anak-anak apa masih ada yang memberi masukan atau tambahan? Menurut anak-anak jawabannya benar tidak ya? Tepat apa tidak ya? Tepat, Bu. Tepat. Tepuk tangan dan buat Chelsea. Ya, tepuk tangan. Ya, tidak paham, tidak paham. Ya, sekarang Ibu kasih kesempatan satu orang lagi. Siapa?
ingin menunjukkan bahwa segalanya tidaklah kekal dan kecantikan bukanlah hal yang utama. Kecantikan seperti apapun itu, tetap saja kita akan merasakan tua, rapuh, dan hanya menyisakan tumpukan tulang. Sehingga menyadarkan Ratu Kemah hingga akhirnya Ratu Kemah memilih untuk menjadi bikuni, melepaskan kemelekatannya. Oke, jadi anak-anak paham ya, kenapa kok Sang Buddha menciptakan dengan kekuatan adi biasanya sehingga menciptakan tadi wanita yang sangat cantik. Tujuannya itu seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada? Kalau nggak ada berarti anak-anak sudah paham semua ya? Paham. Pinter kelas 9B. 9B. Semangat. 9B. Semangat. Oke, ya semangat gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tadi sudah memahami tentang materi Ratu Kemah dan Upalawana. Sekarang kita simpulkan ya, kita menarik kesimpulan secara bersama-sama tentang pelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Saya, Bu. Udah tunjuk tangan, silakan Anggita. Kesimpulannya adalah jangan lupa kita miliki sekarang, karena kecantikan itu bukanlah hal yang utama dan hal yang kekal. Seperti materi Rakit Buddha yang menyatakan bahwa segala sesuatu pasti akan hancur, berjuanglah dengan penuh kesadaran yang masih pentingnya. Wahidama Sankara Kemalina Samadita. Tepuk tangan buat Anggita. Ya. Ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kecantikan itu hal yang utama. Dua-duanya tadi Ratu Kemah dan Upalawana sama-sama cantik, tetapi dua-duanya ingin menjadi bikuni, ya kan? Karena apa? Kecantikan itu bukan yang utama seperti yang dikatakan Sang Buddha di awal bahwa kecantikan adalah bukan hal yang utama. Ada yang hal utama yang lain, ya. Jadi kita harus memahami sebagai murid Sang Buddha, kita harus memahami bahwa kehidupan kita, keadaan kita, kondisi kita itu adalah tidak kekal. Jadi kita harus introspeksi diri, kita harus memahami dhamma yang baik, ya. Seperti tadi dua tokoh tadi, dua bikuni tadi, sehingga menyadari memasuki anggota bikuni, dan di dalam anggota bikuni kedua beliau tersebut sangat rajin, sangat pintar, sangat punya tekad yang kuat, ya. Jadi perempuan-perempuan yang luar biasa, anak-anak. Jadi hari ini proses pembelajarannya sangat baik ya Nana. Kita bisa belajar bersama, kita saling bertukar pendapat juga dan mau menerima pendapat-pendapat dari teman-teman kita ya, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita bisa mempraktekkan sesuai dengan materi-materi pada pagi hari ini, yaitu tentang Ratu Kemah dan Upalawana, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu akan kirimkan LKPD di Google Classroom. Nah, anak-anak akan mengerjakan itu. Jadi ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan, anak-anak ntar kerjakan soal tersebut, terus dikirimkan di Google Classroom. Ya. Terus kalau sudah, kerjakan yang penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu anak-anak puisi. Nah, kalau sudah membuat puisi, ntar kita diskusi di WA ya, di grup WA ya anak-anak ya. Di grup WA ya. Jadi ini ntar keluar Zoom, anak-anak berdiskusi di grup WA. Paham ya? Jadi anak-anak ntar buka Google Classroom LKPD-nya. Oke? Oke, Bu. Oke, kalau sudah jangan lupa kirimkan di Google Classroom ya. Ntar Ibu akan cek hasil kiriman anak-anak yang tentang pengetahuan, tugas pengetahuan. Nah, anak-anak yang sudah sekarang kita lihat penilaian yang keterampilan, yaitu membuat puisi tentang boleh Upalawana, boleh Ratu Kemah.
sudah Ibu lihat kerjasamanya ya di WA Group ya, di WA Group kelas 9B, dan anak-anak ternyata yang di Google Classroom yang pengetahuan juga sudah mengerjakan dengan baik dan hasilnya juga bagus-bagus. Ntar akan anak-anak bisa lihat nilainya ya, nilainya di Google Classroom ya. Ntar Ibu akan nilai. Terus ini yang penilaian keterampilan, Ibu mengharap anak bisa presentasi di ruang Zoom ini ya. Silakan, siapa nih Ibu lihat dulu ya. Ibu lihat dulu nih siapa nih yang boleh presentasi, udah beberapa sudah mengumpulkan. Oke, sekarang Ibu nunjuk Liska ya. Nunjuk Liska. Liska boleh presentasi hari ini. Silakan Liska. Dengan suara yang baik, dengan intonasi ya Liska ya. Memahami kata-katanya karena Ibu akan mulai juga tentang cara membacanya. Selain anak-anak menulis yang di sini. Paham ya? Silakan Liska. Kemah, kecantikannya bagaikan purnama yang menyinari gelapnya malam. Matanya yang indah seperti kilauan permata. Ia dapatkan dari kebijakannya di masa lampau. Namun, kecantikan bukanlah hal yang utama. Semua pasti akan mengalami anisa, seperti bunga mawar yang mekar, namun seketika berubah menjadi layu dan berguguran. Karena tekadnya yang kuat di masa lampau, ia akhirnya menjadi salah satu pemimpin wanita Buddha. Tak ada lagi kemelekatan di dalam dirinya. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dong buat Liska. Tepuk tangan. Ya. Jadi hari ini satu saja presentasi, jadi minggu depan kita lanjut presentasi puisinya ya. Jadi puisi yang anak-anak buat itu jangan sampai hilang ya. Oke, Pak? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, pintar kelas 9B. Kelas 9B. Semangat. Semangat. 9B. Semangat. Oke, ya. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik pada pagi hari ini ya. Untuk minggu depan ya, seperti biasa, belajar seperti biasa, anak-anak pelajari materi selanjutnya yaitu tentang tokoh wanita tetapi yang ada di Indonesia, yaitu tentang tokoh wanita yang namanya Raden Ajeng Kartini. Pernah dengar? Pernah. Ya, Pernah, Bu. anak-anak boleh paket, boleh literasi yang lain ya. Jadi ntar akan memudahkan cara belajar minggu depan. Paham? Paham. Nah, anak-anak, Ibu pesan sebelum kita tutup, Ibu pesan anak-anak tetap jaga kesehatan ya, tetap makanlah yang sehat, kurangi tempat kerumunan, pola hidup sehat, cuci tangan ya, pakai masker, intinya jaga kesehatan. Dan kita berdoa semoga corona cepat berlalu sehingga kita bertemu tidak hanya di dalam jaringan seperti ini, tetapi kita bisa bertemu tatap muka. Oke? Anak-anak, kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan siapa yang memimpin kita membaca nama Karapata secara bersama-sama. Semuanya bersikap Anjali. Oke, silakan Deprina. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membacakan paritan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swagato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan dalam keadaan sehat ya. Sawadee, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Bu. Namo Buddhaya.
dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Jadi, dalam pembelajaran asinkronus, saya menggunakan WA Group dan juga Google Classroom. Jadi, WA Group gunanya untuk menyapa anak-anak di awal pembelajaran dan juga saya mengirimkan link Zoom Meet untuk pertemuan tatap muka secara daring. WA Group ini juga digunakan untuk anak-anak diskusi dalam mengerjakan LKPD, terutama penilaian keterampilan, yaitu membuat puisi. Jadi anak-anak mengirimkan hasil puisinya di WA Group untuk dipresentasikan. Dan juga saya menggunakan Google Classroom. Di awal pembelajaran saya mengirimkan bahan ajar, video pembelajaran, dan juga lagu tekad Siswa Sang Buddha, lagu Buddhis yang gunanya untuk penyemangat anak-anak. Jadi video pembelajaran dan bahan ajar ini bisa dipahami sebelum anak-anak melakukan Zoom Meet. Nah, selanjutnya di akhir pembelajaran saya mengirimkan LKPD sehingga anak-anak mengerjakan LKPD-nya dan dikirimkan di Google Classroom juga. Jadi anak-anak bisa melihat nilai yang sudah pekerjaan yang sudah saya nilai, bisa melihat nilainya anak-anak masing-masing. Nah, itu merupakan model pembelajaran yang saya pakai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.